Ibu pakai terapi apa? Pakai herbal apa? Enggak ada. Loh kok bisa mengecil? Saya pun enggak tahu. Jadi perlu operasi? Enggak, operasi, sehat. Sekarang istrinya tersenyum. Suaminya pula menangis. Begitulah hebatnya sodakoh. Sodakoh ini luar biasa. Sudah diterjemahkan dalam buku, semua ada saatnya. Ada saatnya lahir, ada saatnya kanak-kanak, ada saatnya remaja, ada saatnya dewasa, ada saatnya sakit, ada saatnya tua, ada saatnya mati. Dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar. Ini tanah, inilah pentas dunia. Dunia ini bukan luas, sana, sana, sana. Semua yang naik kemari pasti turun ke bawah, betul? Qari naik ke atas baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Habis ngaji turun. Protokol naik ke atas, habis bawa turun. Kata sambutan turun. Ustaz Somad ceramah, habis itu tak akan duduk aja sini sampai sore. Begitulah dunia ini. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah, mati turun. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati turun. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, mati turun. Dunia ini tempatnya, maka beramallah sekarang mumpung masih ada. Saya di mana-mana ceramah 1 jam, tak pernah lebih dari 60 menit. Kalaupun lebih itu bonus. Kenapa Ustaz selalu ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Makanya tadi ceramah dari jam 1 sampai jam 2. Sekarang pas jam 2. Sisanya tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Oh. Hah? Oh, ini sudah disortir. Mantap. Itulah kalau tanya jawab di pesantren, disortirnya. Kalau di masjid lain mana ada sortir-sortir. So gini tuh balnya. Hampir awak mati jawabnya. Ustadz, saya mendengar bahwasanya wakaf itu berbentuk tanah. Lantas bagaimana dengan wakaf uang tunai? Namanya sekarang adalah wakaf naqdi, wakaf duit. Jadi diwakafkan uang, nanti uang itu akan dibelikan ke barang. Maka dia akan terus terpakai, diberikan ke semen, diberikan ke ini, diberikan segala macam. Maka dia akan terus terpakai. Jangan pernah khawatir, maka dia akan tetap mengalir. Iza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yuntaba'u bih, shadaqatun jariyah, waladun salihun yad'ulah. Maka tetaplah beramal jariyah. Apakah hukum berwakaf yang diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai kepada almarhum? Sampai? Mana dalilnya? Enak aja katakan sampai tak sampai, sampai tak sampai. Memangnya udah ada reportnya dalam HP. Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, naam, ummi matat, ummi, my mother, matat, meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, silakan kau bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, wakafkan 1 sumur air minum yang steril langsung di tempat rumah makan. Begitu langsung air keluar, langsung bisa diminum dengan pH tinggi. Ini bagus. Menyalurkan air minum. Sedekah yang paling bagus adalah wakaf air minum. Yang sudah diwakafkan mesti diminum. Mana contohnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Susah diceritakan dengan kata-kata. Bagaimana kalau kami berikan semen? Bagaimana kalau kami belikan kubah, sedang air minum aja sampai, apalagi semen, apalagi kubah. Apa hukumnya bila kami tahu perihal wakaf, tapi kami tidak mau berwakaf? Apa saja ancamannya dalam Islam Pak Ustadz? Orang yang sudah tahu, tapi tidak beramal, di akhirat nanti akan ditanya tentang 4. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an 4. Seorang hamba akan ditanya di akhirat tentang 4. Tak akan bergerak kakinya sampai ditanya 4. Pertama, an umrihi fima afnah,
umur kemana saja sudah kau pakai. Kedua, an ilmihi fima amil, kau sudah tahu wakaf kenapa tak kau amalkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fi fa anfaqah, harta kau dapat dari mana, kau pakai kemana. Empat, an jismihi fima ablah, badanmu, telingamu, matamu, kemana saja kau gunakan. Berwakaflah, berwakaflah, berwakaflah. Apakah harta yang kami wakafkan bisa mendatangkan manfaat untuk anak cucu kami kelak? Adakah hak mereka atas harta wakaf yang kami keluarkan itu? Harta yang sudah diwakafkan, la yurasu wa la yuba'u wa la yuhabu, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual. Ada yang mau kujual nih tanah 2 hektar, mana? Itu yang kuwakafkan kemarin? Tak bisa. La yurasu, tak bisa diwariskan. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. La yuba'u, tak bisa dijual. Maka wakafkan, itu dipakailah oleh terus generasi. Sampai kapan? Madamatis samawat wal ard, selama langit di atas, selama bumi di bawah, maka harta wakaf tidak akan terganggu. Makanya pemerintah Republik Indonesia membuat sekarang namanya Undang-Undang Wakaf. Bapak Ibu yang sudah berwakaf, supaya jangan sampai dijual orang atau berperkara di pengadilan, dituliskanlah akta ikrar wakaf namanya di kantor KUA. Jadi saya beberapa waktu lalu ke kantor KUA mau ngurus akta ikrar wakaf, dipoto sama kawan, diuploadnya ke YouTube, diuploadnya ke FB. Ustadz Somad di kantor KUA. Oh, disangka pula saya ngurus surat nikah. Padahal di kantor KUA itu sekarang akta ikrar wakaf. Dengan ini kuwakafkan tanah ini 2 hektar untuk pesantren tunai, aku terima, dituliskan. Maka tidak lagi bisa diganggu gugat oleh ahli waris. Semoga antum selalu sehat walafiat Pak Ustadz. Amin. Bagaimana cara supaya pandai ceramah macam Ustadz? Apa? Saya tamat dari Maroko tahun 2007. Lahir 1977, pulang dari Maroko 2007. Pas umur 30 tahun, tidak pernah ceramah sekalipun. Tak tahu saya macam mana ceramah. Muhadharah dulu di pesantren pernah, tapi muhadharah itu kan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisul jalasa fi hadhil munasabati sa'idati nasna hayya nasku hayya bina naskurul azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan kaminatan wa kani kan beda sama menghadapi pesantren tuh. Jadi saya belajar cemana caranya ceramah ini. Maka saya tengoklah gaya-gaya penceramah. Salat saya di masjid, saya tengok. Oh, ada ustadz di Pekanbaru tuh, ustadz nomor 1, namanya Dr. Mustafa Umar, tamat Gontor. Dia ceramah tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, tapi semua orang terpukau. Wah, besok pas saya diundang, saya pakailah gaya dia. Jamaah sekalian, bagaimana sekarang? Tiba-tiba 5 menit sudah itu, semua jamaah itu tidur. Ini tak bisa. Saya ikutilah dia, datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum Dr. Mustafa Umar. Waalaikumsalam. Saya baru pulang dari Maroko nih Ustadz. Ya, saya mau ikut Ustadz. Ya, ayo. Dibawanya saya ke TVRI. Langsung dibawanya ke TV. Sampai di TVRI itu diajar senam muka. Jadi rupanya muka kita ini kaku kalau ceramah. Maka supaya jangan kaku, senam dulu. Dah, habis itu pakai peci. Peci hitam, pakai baju putih, pakai jas. Oh, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa TVRI Riau Kepri, berikut ini marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Udah itu aja. Kerja saya membuka aja. Nah, buka. Nanti pas sudah agak-agak mau habis, panggil lagi. Demikianlah tadi, mudah-mudahan kita manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berproses. Nah, adik-adik latihan terus, latihan. Pertama kita niru orang, lama-lama kita punya gaya sendiri. Ustadz saya diizinkan poligami. Wow. Tapi dengan syarat harus memberikan uang 50 juta per bulan. Apa pendapat antum Ustadz? Sesak nafas saya dengarnya.
Mendengar 50 juta itu aja batuk 2 kali. Saran saya tak usah lanjutkan. Oh, nampaknya kalau dilanjutkan 2 bulan cuma umur. Habis itu qalu innalillah. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin. Apa hukumnya bersedekah dengan harta hasil riba? Kalau bapak nyimpan uang jangan di bank konvensional, simpannya di bank syariah. Ustadz Somad nyimpannya di mana? Saya transfer saya kan sehari-hari sebagai dosen, maka gaji saya ditransfer melalui BRI syariah. Terserah, pokoknya syariah. Bagi yang di bank konvensional tarik semuanya di bank syariah. Saya Pak Ustadz mau simpan di rumah aja di bawah bantal, jangan. Inilah yang saya khawatirkan Pak Ustadz, kalau nyimpan di rumah. Kenapa Bapak khawatir? Takut sama pencuri? Enggak. Lalu siapa? Biniku Pak Ustadz. Nah, ketika duit 1 M diletakkan di bank, ada bunganya. Maka bunganya itu tak boleh dimakan. Kalau bunga bank dimakan, maka bunga itu haram hukumnya. Anak-anak jangan dikasih makan. Anak-anak yang suci bersih sekolah di Raudhatul Hasanah dikasih makan bunga bank, kasih tertutup benak otak kepalanya menghafal. Dulu kami anak aja menghafal kana Muhammadun naiman fi firashihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu dhalamun laisa fiha sautul hadik fi syarik. Enak aja menghafal mahfuzat itu. Saya mau ngetes, masih ingat tak? Kalau saya bilang mutola'ah itu al-qiraatul rasyidah, itu saya bilangkan mahfuzat semuanya, diam aja. Lantaklah Pak Ustaz, apa yang penting cepat selesai. Ternyata Masya Allah luar biasa. Itu bisa pula dibawa pulang kalau mau dekat bulan Ramadan, diundang orang kenduri baca doa. Bisa? Mana anak Raudhatul Hasanah itu? Baca doa ya. Kana Muhammadun naiman fi firashihi amin. Wasa'atu asrun walil nuzuru qalam. Laisa fiha sautul harik fi syari illa sautul harik. Bisa. Bagaimana pendapat antum Pak Ustaz? Saya sudah punya niat yang kuat untuk menikah, tapi orang tua menyuruh untuk menyelesaikan kuliah dulu. Sedangkan menikah adalah perintah Allah dan Rasulullah. Mohon pencerahannya. Antum datang jumpai orang tua, tapi jangan ceramahi orang tua. Bilang dia baik-baik, Mak, ya aku udah tak tahan lagi Mak. Asal nampak aku perempuan error lah aku dah. Gelap dunia. Kalau tak emak nikahkan, entah kemana perginya nanti. Tapi dia tak juga. Aku ingin kau menikah setelah punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, gedung pribadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian yang kaya-kaya, nikahkan anak kalian supaya selamat dari zina. Ustadz Somad, ya, anak saya ini pacaran. Sekarang mau nikah saya larang. Kata saya nantilah 2 tahun lagi. Ibu selama membiarkan dia pacaran 2 tahun ini dosanya, mau nanggungnya? Mana ada dosanya Pak Ustadz? Itu tiap malam minggu mereka keluar kan? Iya Pak Ustadz, tapi kan cuma makan bakso. Makan bakso kata dia. Orang berzina kalau ada stempel cap jempol, dah jempol semua isi anaknya itu. Oleh sebab itu maka jangan sampai. Saya 2 bulan yang lalu ke Kairo. Adik-adik yang ada di Mesir bertanya, Bang, ya, bagaimana kalau kami ingin niat nikah? Bagus, yang perempuan dapat kiriman, yang laki-laki dapat kiriman, yang laki-laki dapat beasiswa, yang perempuan dapat beasiswa, gabungkan, kan banyak. Bagus, kalian kalau menikah dengan perempuan dengan perjuangan yang luar biasa, nanti setelah sekian tahun itu indah luar biasa. Tapi kalau kalian menikahlah dari perempuan yang siap dari nol. Di mana dia? Di pom bensin banyak. Nah, maka kalau orang tuanya paham, cepatlah dia menikah, selamatlah dia zina, selamatlah dia dari matanya gatal. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang tak sanggup menikah, hendaklah dia puasa, banyak-banyak puasa. Puasa Senin Kamis, udah puasa Senin Kamis tetap juga bernafsu Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15 hari. Alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah puasa Nabi Daud ini tak nampak aku lagi perempuan lemas. Datang kawan ngajak, bro, tengok cewek cantik. Mana tak nampak aku lagi udah. Aku
Aku udah mau mati aja, Bu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya bersedekah dengan niat untuk menolak bala agar rezeki lancar? Boleh. Mana dalilnya? Duduklah 3 orang di dalam gua. Waktu itu hujan gerimis, duduk di dalam gua. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam gua tak lama datang bergelinding batu. Pup, tertutup gelap. Mau dihidupkan HP Samsung belum ada waktu itu. Berdoalah yang satu ini, ya Allah, aku punya budak pembantu hamba sahaya. Lalu ketika dia mau ku gaji, dia pergi tak tahu entah kemana. Maka gajinya itu ku belikan ke kambing. Kambing itu beranak pinak, bercucu-cucit banyak minta ampun. Dan tak lama sesudah itu dia pun datang, ku panggil dia. Hei pembantuku dulu, ya. Kau dulu pembantu rumahku kan? Ya. Duit tak kau ambil kan? Ya. Duit kau sudah ku belikan kambing. Ini kambing yang banyak ini punya kau semua. Nanti tersinggung. Kambing yang banyak ini punya kau semua. Ini kambing yang banyak ini punya kau semua. Kalau kau mau, semua kambing-kambing ini ambillah. Diambilnya kambing itu ya Allah. Satu pun tak disisakannya. Emang kurang ajar juga dia ini. Udahlah duitnya aku belikan kambing-kambing itu pula diambilnya semua. Satu pun tak disisakannya. Ya Allah, kalau memang ini sedekah ikhlas karena engkau, bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bersedekah, dijadikan alat sebagai tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku ini jadikanlah anakku anak soleh. Ya Allah. Tapi kalau doanya di masjid jangan kuat-kuat. Itu masjid kuat. Ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim yang 15 juta kemarin. Ya Allah. Apakah itu tidak termasuk syirik? Tidak. Itu namanya tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan amal soleh. Masyru'. Apakah ini dapat mengurangi pahala sedekah? Pahalanya tak berkurang sedikit pun. Pahala sedekah tak berkurang. Kertas terakhir, saya ingin menanyakan apa hukum menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Al-aidu, orang yang menarik kembali min hibatihi, harta yang sudah dia berikan. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Saya pernah ceramah di masjid, ada request dari pengurus, Ustaz Somad, ya, tolong Ustaz ceramahkan, ada orang pernah nyumbang 300 juta, dimintanya balik. Ustaz bacakan hadis tentang anjing menjilat luntahnya. Saya tak mau. Kalau bapak mau saya ngomong, panggil orangnya, 4 mata ngomong sama saya. Saya tak mau nyindir-nyindir orang. Apa gunanya saya bacakan? Kal billadzi ya'udu qaihi, seperti anjing menjilat luntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tak datang pula tadi. Hah, sakit hati ya. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا هب لنا من الصالحين jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang baik-baik ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini daripada zina, narkoba, aliran sesat, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, dalamkan ilmu agama kami dan ajarkan kami takwil, pemahaman yang benar tentang Quran dan sunnahmu ya Allah. Allahumma aftah lana futuh
al-arifin warzuqna fahmal mursalin. Bukakan pemahaman yang benar seperti yang sudah kau bukakan pada wali-walimu ya Allah. Berikanlah pemahaman seperti yang kau pahamkan pada Nabi dan Rasulmu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami, orang tua kami, sahabat kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah berikan kemudahan urusan pernikahannya, berikan jodoh soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak maka berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu dan ampunanmu ya Allah. Allahumma anzilir rahmat.